dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa dalam hidup kita hari ini boleh kita terima dengan baik. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kasih itu yang selalu berdiam di dalam diri kita oleh karena kemurahannya, dan saya percaya hari ini semuanya juga merasakan kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa buat kita semuanya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ibadah komsel kita kembali kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin bukan hanya jemaat Tuhan yang ada di setiap komsel yang ada, mungkin ada juga jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang mendengarkan firman Tuhan yang akan kami bagikan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Firman Tuhan boleh kita terima dengan baik dan kita lakukan dalam hidup kita, karena orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, hidup yang diperbaharui bagian yang ketiga. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan kembali, yang terus mendorong kita, menyemangati kita di dalam Kolose pasal yang ketiga 15 sampai 17 ini diberikan judul kembali, hidup yang diperbaharui bagian yang keempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau minggu kemarin kita belajar hidup yang diperbaharui di bagian yang ketiga, di sana dikatakan yang pertama hidup penuh dengan kesabaran, hidup dalam pengampunan, dan hidup dalam kasih. Damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Itu tadi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam kitab Kolose pasal yang ke-15. Damai sejahtera Kristus adalah damai yang berasal dari Kristus, yang diberikan kepada setiap orang yang percaya, hingga memampukan setiap orang percaya hidup sesuai dengan kehendak Allah, di mana ia dapat merasakan ketenangan, merasakan kepastian, dan rasa nyaman dalam segala keadaan yang dialami, baik yang menyangkut relasinya dengan Allah maupun relasinya dengan sesama. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati adalah membiarkan damai sejahtera Kristus untuk memerintah, mengontrol, atau mengarahkan seluruh kehendak atau keinginan kita secara terus-menerus, sehingga setiap keputusan-keputusan yang kita ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hidup yang diperbarui di dalam Kristus itu yang pertama, damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Saya ulangi sekali lagi, orang yang hidup diperbarui di dalam Kristus di bagian yang keempat ini, damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Mengapa damai sejahtera Kristus harus memerintah dalam hidup kita? Karena menjadi orang percaya bukan berarti hidup tanpa masalah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selama hidup di dunia, orang percaya akan mengalami berbagai tantangan, godaan, dan kesulitan. Namun damai sejahtera yang dari Kristus memampukan kita merasakan ketenangan karena percaya bahwa
membantu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika persoalan hidup menekan, seringkali orang percaya kehilangan kendali, mengambil keputusan yang salah, bahkan mungkin mempersalahkan Tuhan dalam hidupnya, mempersalahkan orang lain dalam hidupnya. Namun jika damai sejahtera itu memerintah setiap kita atau setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka orang percaya mampu mengambil setiap keputusan-keputusan yang tepat dan benar. Ia tidak akan mempersalahkan Allah ketika persoalan hidup yang berat menekan. Dengan kata lain, ia memiliki cara pandang yang benar terhadap Allah dalam segala persoalan yang datang dalam kehidupannya. Bagaimana supaya damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hati kita atau di dalam hidup kita? Tentu kita harus memiliki penyerahan total kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang di Filipi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur, bahwa dalam penyerahan diri kepada Allah, damai sejahtera dalam Kristus akan memerintah dalam hidup kita, atau dengan kata lain, hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan." Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang diperbarui di dalam Kristus. Yang kedua, perkataan Kristus diam di dalam kita. Perkataan Yesus bukan berasal dari akal manusia, melainkan perkataan yang diberikan oleh Bapanya kepadanya untuk diucapkan. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 49, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Karena itu kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus sudah selayaknya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam hidup kita, dan kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Memperkatakan perkataan Kristus berarti memperkatakan firman Tuhan. Mengapa setiap anak-anak Tuhan harus selalu memperkatakan firman Tuhan? Karena firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika perkataan Kristus diam di dalam diri kita, ketika firman Tuhan yang kita katakan, dengan segala hikmat kita mengajar, dengan segala hikmat kita menegur seorang akan yang lain, dan kita akan mampu terus menyanyikan mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani di dalam hidup kita, walaupun banyak gelombang pencobaan yang kita alami. Dan ketika perkataan firman Tuhan atau perkataan Kristus diam di dalam diri kita, kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup diperbarui di dalam Kristus, semua yang dilakukan untuk Tuhan. Apa yang dia kerjakan, dia mengerjakan semuanya seperti untuk Tuhan. Di dalam ayat 17 tadi dikatakan mengacu pada 2 tindakan. Yang pertama, tindakan perkataan. Yang kedua, tindakan perbuatan.
Apapun yang kita perkatakan lewat mulut lidah kita hanya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita harus mampu menguasai lidah kita sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita membuat nama Tuhan dipermuliakan. Dalam ayat yang ke-16, perkataan firman Tuhan keluar dari mulut kita bukan menghina, bukan mencaci, bukan merendahkan orang lain, bukan menghakimi orang lain, atau membuat orang lain shock dengan perkataan kita. Firman Tuhan sampaikan di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia diciptakan menurut rupa Allah. Jadi hendaklah mulut kita, lidah kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan. Tindakan dalam perbuatan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan di sana, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di tengah pekerjaan, di tengah profesi atau jabatan, usaha, bisnis yang kita kerjakan, harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Mengerjakan seperti kita mengerjakan untuk Tuhan. Di tengah keluarga, baik suami istri atau anak mengerjakan pekerjaan di rumah, segala sesuatunya sama seperti untuk Tuhan, dia perbuat semuanya. Di tengah pelayanan kita, pelayanan pekerjaan Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah seperti kita melakukan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya kita yang ada di Komsel Gereja Bethel Indonesia Bandar Agung, hidup yang diperbaharui di dalam kitab Kolose pasal yang ke-15 sampai ayat 17 ini kembali mengingatkan kita semua. Yang pertama, kita harus hidup di dalam damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Dan yang kedua, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam diri kita. Dan yang ketiga, semua yang kita lakukan, lakukanlah semuanya seperti kita mengerjakan untuk Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah diperbaharui di dalam Kristus, hendaklah kita hidup di firman Tuhan ini dan kita belajar minta kepada Tuhan supaya kita diberikan kemampuan untuk melakukannya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.